Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kita akan kembali merenungkan sabda Tuhan yang akan kita baca dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, di dalam pembacaan ini kita melihat ada dua pandangan yang berbeda, ada dua perspektif yang berbeda dalam menyikapi berita tentang salib. Nah, tentu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud berita tentang salib. Ada dua hal. Yang pertama, berita tentang salib itu menunjuk kepada karya Allah di dalam Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus kita orang-orang yang berdosa. Yang kedua, berita tentang salib itu menunjuk kepada keteladanan dalam kemanusiaan Yesus yang mau taat secara total, memiliki penyerahan diri kepada kehendak Allah meskipun menyakitkan di dalam kemanusiaannya, tetapi ia taat, ia berserah secara total. Itulah berita tentang salib. Bagi kelompok yang pertama, ini suatu kebodohan. Kelompok yang pertama ini disebut orang Yahudi dan orang Yunani yang mewakili bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bagi orang Yahudi, berita tentang Yesus yang disalibkan, Mesias yang disalibkan, itu sebuah batu sandungan. Sebab bukankah Mesias itulah sang raja yang akan datang? Ia seharusnya mulia, ia seharusnya dipakaikan pakaian kebesaran. Mereka tidak mempelajari kitab suci secara utuh. Seperti sabda Yesus, bukankah Mesias harus masuk ke dalam penderitaannya sebelum ia dipermuliakan? Di dalam kitab Nabi-Nabi digambarkan di sana Mesias mengalami penderitaan sebelum ia masuk di dalam kemuliaannya. Nah, mereka hanya mau Mesias yang mulia, Mesias yang jaya. Karena itu ketika Mesias itu disalibkan, mereka berkata, ini bukan Mesias, tidak cocok dengan seleraku, tidak sesuai dengan keinginanku. Sedangkan bagi orang-orang Yunani, percaya kepada Yesus yang mati, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga, itu kebodohan. Karena keselamatan, pengenalan akan Allah itu dicapai melalui pencarian akal budi, melalui pencarian hikmat manusia. Karena itu berita tentang salib, Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, itu tidak cocok juga dengan selera mereka. Sedangkan bagi kelompok yang kedua, berita tentang salib, mereka yang percaya, mereka yang menyadari keberadaan mereka yang berdosa dan butuh kasih karunia Allah. Berita tentang salib itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan mereka. Nah, kita ada di posisi yang mana? Sampai hari ini masih tetap salah. Ada kelompok orang-orang yang memandang berita tentang salib, kebenaran firman Allah, itu suatu kebodohan. Tidak cocok dengan selera mereka. Harus percaya kepada firman, konyol. Harus taat, berserah kepada kehendak Allah. Bodoh lu. Engkau melakukan kehendakmu sendiri. Engkau tidak boleh percaya kepada hal-hal yang kosong dan isapan jempol itu. Tetapi bagi kita yang percaya akan kekuatan firman Allah, kita adalah orang-orang yang mengalami kasih karunia dan keselamatan Tuhan. Nah, kita ada di posisi yang mana? Di posisi yang pertama atau posisi yang kedua? Perspektif mana yang kita gunakan? Atau kita menyadari kebutuhan kita akan juru selamat kita? Berarti kita orang-orang yang menerima kekuatan dan anugerah Allah. Nah, tentu Tuhan menginginkan kita adalah orang-orang yang penuh kerendahan hati, menyadari keberadaan kita, bahwa kita perlu tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Kita perlu firman Tuhan. Tentu cakupannya luas, bukan sekedar menunjuk berita keselamatan di dalam Kristus, tetapi dalam kehidupan Kristen kita. Bagaimana ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita? Apakah kita memandang itu sebagai suatu tuntunan Allah, memandang sebagai sesuatu kehidupan yang akan membawa kita kepada keberhasilan seperti yang Tuhan inginkan? Atau sebaliknya, kita menggunakan perspektif dunia, melihat itu suatu kebodohan. Yang Paulus katakan, kebenaran Allah itu tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang berpikiran duniawi. Mereka tidak mampu memandang, tidak mampu melihat itu. Tetapi Tuhan menginginkan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, yang sudah born again, lahir baru di dalam Kristus, kita mampu memandang kebenarannya, itu menjadi otoritas, prinsip yang tertinggi dalam hidup ini, sehingga kita belajar taat dan tunduk sepenuhnya dalam kebenarannya. Dan lihatlah akan karya Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu luar biasa akan nyata dalam hidupmu, yang memimpin, menuntun engkau sampai kepada kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.